Good morning, afternoon, and evening to all of our listeners out there. I hope you are doing well in this time of the pandemic. Hari ini kembali lagi bersama Za di podcast PPI Dunia. Dan untuk kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai wish list yang kita punya akan segala kegiatan yang pengen kita lakukan setelah pandemi ini berakhir. Tentunya karena kita sudah lama melakukan social distancing, udah lama juga kita berganti ke rutinitas yang berbeda. Nah pasti banyak dong yang kita kangen banget lakuin atau negara-negara yang tadinya udah siap banget kita kunjungin, tapi akhirnya harus kita cancel tripnya gara-gara corona. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang kita pengen ngebahas apa aja sih top 5 wish list yang ada di list tamu-tamu kita untuk hari ini. Nah tamu kita kece banget nih, itu yang satu datang dari Jepang. Say hi dong yang dari Jepang. Halo. Dan satu lagi dari Rusia. Say hi juga dong Mas. Hai. Nah, sekarang kita perkenalan dulu nih. Kita mulai dari kakak yang dari Rusia ya. Enaknya dipanggil apa nih kak? Rama aja. Namanya Rama kok. Kak Rama, oke. Nah, Kak Rama sekarang ada di negara apa? Dan di universitas mana? Dan sudah berapa lama jauh dari Indonesia? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani. Saya sekarang lagi menjalankan studi di negara Rusia, tepatnya di kota Rostov-on-Don. Sejauh ini udah 4 tahun berkuliah di sini. Wow. Begitu. Terakhir pulang kapan nih kak? Terakhir pulang itu kalau nggak salah tahun kemarin deh kayaknya. Oh, nggak lama lah ya. Oke. Iya, nggak lama. Makasih Kak Rama. Lanjut nih. Oke. Kalau dari kakak yang dari Jepang? Iya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda, bisa dipanggil Putri aja. Sekarang sedang menempuh studi di Jepang, tepatnya di Osaka University of Economics and Law, jurusan International Studies. Jadi kayak hubungan internasional gitu. Yuhu, satu alma mater ya kita. Iya. Keren banget nih. Coba dong kalau misalnya pakai bahasa lokal masing-masing nih, cara bilang halo atau apa ya, greeting ke viewer enaknya gimana nih? Coba kalau dari Jepang gimana? Misal kalau misalkan selamat siang gitu ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke, kalau dari Rusia gimana? Privet. Oke, udah jago-jago banget ya ini bahasa Jepang sama bahasa Rusianya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngasih challenge sedikit ke Kak Putri sama Kak Rama. Nah, tapi sebenarnya ini advantage-nya lebih banyak ke yang mulai kedua sih, tapi nggak apa-apa ya. Sekarang aku pilih aja, mulai dari Kak Rama. Dalam waktu 10 detik, aku mau Kak Rama menyebutkan 5 wishlist yang Kak Rama punya setelah pandemi ini selesai. Oke? 3, 2, 1, go! Pulang, jalan-jalan, foto-foto, ke pantai, ke gunung, dan wisata kuliner. Oke, udah dipikirin ya, udah keren banget nih. Nanti bakal kita... Enggak juga. Yoi. Nanti bakal kita teliti tuh satu-satu, pengennya ngapain aja dan kenapa. Oke, lanjut nih. Kalau Kak Putri, ayo 5 detik buat Kak Putri. Oke, kalau aku pulang kampung, ya, pulang kampung, kuliah, terus main bareng teman-teman, ikut komunitas sama volunteer activity gitu, sama ikut exchange student program. Wah, benar. Ya. Sebenarnya udah lewat sih 5 detik, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita ambil jawabannya. Jadi sebenarnya jawaban kita mirip ya, pengen banget yang namanya pulang kampung, apalagi sekarang kita pasti pertama ya. Ramadan ini kan. Sebelumnya dua-duanya sekarang lagi menjalani ibadah puasa kah? Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau gitu coba kita pulang kampung dulu nih dari Kak Putri. Terakhir pulang ke Indonesia kapan? Tahun kemarin pas Lebaran. Oh iya? Iya. Bisa pulang ke bukannya di Jepang lagi nggak ini ya waktu liburan? Iya, tapi aku izin. Sebenarnya aku izin 2 minggu gitu. Jadi aku emang selalu pengennya tiap Lebaran tuh pulang sebisa mungkin gitu. Wow. Kak Rama gimana nih Kak Rama? Kapan terakhir Lebaran di Indonesia?
Terakhir Lebaran sih tahun kemarin. Cuman Oh, dapat ya? kemarin itu iya dapat. Cuman itu pas Lebarannya baru nyampe di Balikpapan. Oh, Karama asal Balikpapan. Sangatta sih lebih tepatnya di Kalimantan Timur. Cuman ya pasti kalian nggak tahu lah gimana itu. Apa sih Karama nih? Tahu emang Sangatta? Enggak juga sih. Gak apa, nanti abis ini itu jadi PR buat aku untuk dicari lebih dalam. Ntar aku cek di peta ya. Oke, sip. Kota kecil kok. Oke. Ntar kan jadi deket ibu kota. Oh iya, ya benar dekat. Oke. Nah, pulang kampung nih. Selain buat Lebaran, ada lagi nggak yang ditunggu-tunggu dari pulang ke Indonesia? Tadi kulineran nih ya salah satunya. Apa aja sih makanan Iya, yang benar. kangen banget dari Indonesia yang nggak bisa dicari di Rusia atau di Jepang? Coba dari Karama dulu. Makanan ya, yang paling saya pengenin untuk saat ini saat momen puasa udah pasti pisang ijo sih. Wah, mantep. Selain Itu itu sih ada yang apa paling lagi? benar-benar yang pengen apa ya? Kalau makanan pengennya bakso, mie ayam. Yes. Karena di sini nggak ada sih yang jual begitu Oh. sama mie ayam. Kalau nggak ya pasti buat sendiri. Bener. Tapi pasti beda dong sama abang-abang yang jualan Wah, di sana. betul banget. Ini tuh memang momen-momennya makan makanan abang-abang ya yang paling lezat itu. Kalau di Rusia sendiri ada nggak restoran Indonesia? Ada, cuman itu di ibu kota, di Moskow atau sama di Kazan Iya, yang baru-baru iya. ini buka. Kalau di kota saya nggak ada. Wah, kalau Kak Putri kapan nih terakhir makan makanan Indonesia? Aku kalau makanan asli Indonesia yang di Indonesia ya pas pulang itu kan, pas Lebaran tahun kemarin. Tapi kalau masakan Indonesia sendiri biasanya sih bisa buat sendiri di rumah. Jadi Iyalah ya. tinggal beli iya bumbunya gitu di warung Indonesia gitu biasanya. Bisa di Uber Eats ke aku dong, Kak. Siap. Oke, selain itu tadi Kak kayaknya satu jawaban yang Karama sama Kak Putri agak mirip adalah pengen jalan-jalan lagi gitu ya. Iya benar. Coba ada nggak Iya. kisah Karama sama Kak Putri yang sebenarnya tuh tanggal-tanggal akhir-akhir ini tuh udah jadi banget nih, fix banget rencana mau jalan-jalan tapi harus di cancel, ada nggak? Kak Putri dulu nih. Kalau dari aku sebenarnya bukan jalan-jalan sih, tapi sebenarnya tahun ini rencananya mau ikut exchange student program, tapi karena pandemi ini jadinya ya udah di cancel gitu. Kemana tuh? Adalah di satu negara pokoknya. Wah, iya kan? Hebat. Wah, kalau jadi exchange ini yang seharusnya berangkat kapan, Kak? Harusnya berangkatnya tahun kemarin, tapi karena tahun kemarin aku sakit, terus harusnya diganti tahun ini karena pandemi ini di cancel ya. Jadi aku minta keringanan dari kampus tahun depan, insya Allah pengen ikut lagi gitu. Amin. Amin. Semangat, Kak. Semoga bisa ya. Kakak sekarang di Iya, amin. OU master kah atau undergrad atau PhD? Aku undergraduate, Oh, oke. ya. Bisa lah ya. Ini tingkat keberapa, Kak? Ini tingkat ketiga. Bisa lah. Kurang lebih. Jadi nanti kalau misalkan tahun next year bakalan tahun terakhir gitu. Agak challenging juga sih. Benar. Karena ini spring baru masuk tingkat 3 juga ya. Iya benar. Oke. Semangat. Yoi, semangat. Kalau Karama gimana nih? Karama ada trip yang harus di-cancel kah? Kalau saya udah pasti di cancel karena udah beli tiket Oh pulang iya. tahun bulan depan pulangnya, iya. Jadi mau nggak mau kalau nggak bisa di refund, ini lagi diusahain buat di refund sih. Cuman masih nggak tahu deh. Kayaknya kalau nggak bisa di refund ya mau nggak mau di reschedule. Karena pasti perusahaan nggak mau kan di refund, kalau nggak rugi mereka Benar. semua tiket di refund. Benar. Karama loh, tapi emang apakah akses dari bukannya penerbangan internasional kalau di Indonesia masih bisa? Tapi nggak bisa balik ke ini ya, ke Kalimantannya ya? Nah, bukan lebih tepatnya bukan balik, kalau balik ke Indonesianya bisa-bisa aja kayak curi-curi tempat gitu, curi-curi waktu. Cuman saat nanti liburannya udah kelar, saatnya kita memang ada butuh memang untuk balik ke Rusianya, itu yang susah. Karena udah pasti ditolak sih visanya untuk balik ke Rusia. Walaupun visa Karena pelajar. udah tahu,
Iya, karena kan saat pandemi ini siapa negara mana yang mau nerima dari negara luar? Karena mungkin emang kebijakan tiap negara beda-beda ya. Tapi kalau misalnya di Nah Jepang, ya, kok terakhir kali kalau di itu Jepang gimana tuh? selama kita punya permanent resident, itu kita masih bisa masuk gitu. Event ini corona terjadi. Tapi khusus untuk Oh. memang yang punya permanent resident atau yang memang kewarganegaraan Jepang. Tapi sisanya kalau turis ya keluarga. udah nggak bisa gitu. Oh, udah pasti ya, fix ya. Tapi Nggak ya bisa. mungkin bisa dikoreksi lagi. Kemungkinan kebijakan udah berubah sih. Cuman terakhir sih kalau diupdate ya seperti itu kondisinya. Iya, karena terus berubah. Betul. Dan kita juga masih nggak kelihatan nih ujungnya di mana. Iya benar. Iya, nggak akan ada dulu dalam waktu dekat. Iya. Karena aku sendiri pun kemarin tuh bulan Februari ya, ketika sebenarnya belum parah di Indonesia, belum Iya. ketahuan, Belum pandemi. tapi di Jepang udah parah tuh, karena kan deket Cina kan kita. Iya, dekat-dekat. Iya. Jadi Korea Jepang udah parah, aku sama teman aku tuh udah punya rencana pengen ke Singapura terus lanjut ke Indonesia, kan ngajak teman-teman pulang lah ceritanya kan. Tapi habis Oh itu iya. pas dipikir-pikir lagi, kalau misalnya aku ya kalau stuck di Indonesia nggak apa-apa toh itu rumah aku gitu kan. Tapi kebayang kalau misalnya Iya, lebih teman baik aku memang. yang warga negara lain terjebak di negara orang kan bingung tuh. Iya Di kasihan ya. Singapura lagi. Udah di Singapura, di Indonesia lagi nggak ada yang mending gitu. Terus Iya. akhirnya ya sudahlah kita cancel dan kita tuh harapannya adalah summer ini bisa kita reschedule bulan Agustus, bulan September lah ya. Tapi ya melihat kemungkinannya seperti ini ya, Kayaknya tidak ada membaik kabarnya. kayaknya Masih sampai belum akhir bisa tahun ini sih ya. dipastikan. Iya. Oke, tapi ya udah nggak apa-apa sih ya. Emang namanya udah kondisi kayak gini, sebisa mungkin untuk semua teman-teman yang udah ada di rumah, untuk tetap berada di rumah. Dan Iya. ini juga kita sama-sama berjuang. Yang ada di rumah pun kita berjuang, sabar tetap di rumah. Dan yang di luar pun harus keluar, nggak ada privilege untuk stay di rumah pun mereka berjuang. Kita sama-sama berusaha untuk memprevensi virus ini menyebar lebih jauh lagi, ya nggak? Iya benar. Iya, Oke. benar. Selain itu apalagi nih wishlistnya yang belum kesebut kira-kira? Kalau dari Kak Putri? Kalau aku yang tadi aku sebutin kayaknya udah semuanya kesebut ya. Eh, tapi ya itu dia sih. Emang kelima itu emang nggak bisa dilakuin dalam kurun waktu dekat ini gitu. Karena ya gimana ya. Kayak misalkan tuh aku kan suka banget sama kegiatan sosial. Nah, ini tuh udah nggak bisa banget karena kita kan harus kumpul minimal tuh 3-4 orang atau bahkan lebih gitu. Jadi itu sih yang dikangenin, kapan ya bisa lagi gitu. Tadinya volunteer ya, volunteer activity. Iya, Tadinya di sama mana komunitas biasanya? gitu. Iya, jadi misalkan aku tergantung sih, kayak misalnya ada acara apa gitu, volunteer apa, biasanya aku langsung ikut. Apalagi kayak komunitas gitu sih. Biasanya yang sebelum-sebelumnya itu komunitas kayak belajar masakan Jepang, tapi dia yang makanan halalnya gitu. Jadi misalkan setiap bulannya itu ada misalkan bulan ini khusus masakan dari Hiroshima gitu, tapi ada komunitas muslimnya. Jadi di sana itu orang-orang dari berbagai macam negara tuh, kayak misalkan Jepang, tapi muslim semua gitu. Menarik juga ya. Iya. Itu dapat info-info kayak gitu Asik dari dong. mana, Pak? Asik. Dari Facebook biasanya. Jadi terus dari teman-teman sih ya udah ikut-ikut aja gitu. Kan biasanya kalau misalnya kita diajak sekali mau, biasanya teman-teman tuh mau ngajak-ngajak lagi gitu. Benar. Nanti aku japri ya untuk info lebih lengkapnya. Menarik Oke, banget. siap. Kalau Kak Rama di sana ada nggak kegiatan-kegiatan seperti itu, Kak? Kalau di sini nggak ada sih. Kalau kegiatan sosial adanya saya kegiatan organisasi cabang aja gitu. PP ya. Perhimpunan mahasiswa. Iya. Rencananya kan sebenarnya kalau bulan Ramadan kan banyak nih acara nih kayak buka bersama. Betul. Sama acara-acara keagamaan lainnya gitu kita ngumpul semua. Cuman ya gara-gara corona ini terjadi, terus juga harus aturannya banyak diperketat, perkumpulan dibatasin, terus jam keluar juga dibatasin sejam aja. Oh iya?
Ya, jadi iya, jadi di sini saya di asrama nggak boleh keluar, Oh, nggak boleh keluar lebih dari sejam. Terus kalau keluar tuh wajib pakai sepatu, jaket, masker gitu. Dan cuman hanya boleh ke supermarket sama ke apotik gitu. Wah, itu ada yang nge-timing kah? Ada penjaga asramanya depan. Wow. Jadi kalau mau keluar diinterogasi dulu mau kemana, bawa apa aja. Gitu. Wah. Terus setiap jam 8 malam diperiksa kamarnya, Iya. suruh bersihin. Biar higienis ya. Iya disuruh dibersihin, dipel pokoknya. Strict juga ya di Rusia, di Jepang. Kita nggak sampai begitu Sangat ya kak ya. di sini. iya kita Oh belum Kita ya? nggak ada jam malam sama sekali, bukan jam malam. iya nggak ada. Oh kalau jam malam sini lebih dipercepat jam 8 Wow. malam sudah jam malam. Wow. Nggak boleh lagi keluar. Kita di sini masih Makanya- bebas sih ngapa-ngapain. Kenapa kak? Wah, alhamdulillah. Ya gitu, semenjak pandemi ini jadi yang nggak pulang anak internasionalnya dikumpulin di satu tempat, ya gitu deh jadi peraturannya. Dimonitor ya. Teman-teman yang orang iya dimonitor, yang teman-teman Rusia dihimbau buat pulang ke rumah masing-masing gitu. Menarik ya, emang beda-beda di tiap negara. Iya. Cuman horornya kalau misalnya ada teman aja yang bubar langsung asrama. Wah, bener. Berarti tadinya Mas Rama tuh nggak di asrama ya? Di asrama, cuman ini di asrama 3, cuman sekarang dipindah ke asrama 2 dicampur sama orang internasional yang lain dari negara lain. Yang Indonesia selain Mas Rama adakah? Ada yang dari Afrika ada. Oh, yang Indonesia tidak ada. Yang Indonesia ada saya sama teman-teman yang Oh lain. iya. Ya, semoga Ramadannya Mas Rama nggak sepi-sepi banget ya. Wah, ini sudah sepi banget. Bukan sepi-sepi ya. Kegiatannya cuman dia di kamar Gimana aja gitu, rutinitasnya? sama setiap Gimana? rutinitasnya. Ya begitu, karena ada keterbatasan ini jadi nggak ada kegiatan di luar buat refreshing. Lebih tersiksa sih buat mental. Bener. Karena buat orang-orang yang memang hiburannya tuh berada di luar dan merasa suntuk di dalam kamar, pasti merasa ya tersiksa Wah. sih dengan keadaan yang cuma di kamar Semangat doang. Mas Rama. Oh. Aku mau tanya dong Mas Rama, boleh ya? Iya, boleh. Kita kan dibatasin banget tuh kayak Mas Rama untuk keluar gitu. Nah, apa sih yang biar nggak stres pas lagi suntuk-suntuknya gitu? Mas Rama ngapain biasanya di dalam kamar gitu? Main musik atau apa gitu? Kalau saya penikmat musik sih, jadi kalau misalnya memang lagi suntuk aja, ya dengerin musik yang lagi pengen didengar. Sama ini sih yang paling benar-benar mengobati rasa stres dan rasa suntuk di kamar tuh telepon orang rumah, video call sih. Bener. Apalagi di momen-momen kayak gini ya. Iya, dimana udah kayak apalagi yang saya udah beli tiket kan, jadi maksudnya Udah berharap gitu. udah berharap gitu. Terus tiba-tiba nggak jadi pulang tuh, ya kayak gimana ya? Berarti Kak Rama sama Kak Putri dua-duanya sekarang lagi ini ya, remote class. Iya, benar. Iya benar, Sampai kapan tuh kira-kira? online gitu. Sampai kapan? Kalau saya untuk semester ini dari kampus udah mutusin mau pandemi ini berakhir apa enggak, satu semester ini udah online aja sekalian ujiannya juga. Sama ya. Jadi untuk semester selanjutnya belum tahu deh ntar kebijakannya gimana. Kalau dari Mas Rama sendiri beres semesternya kapan Mas? Beres semesternya bulan ini selesai semester ini. Dan semester depan mulai? Jadi September. Wah lumayan lama ya liburannya. Iya 3 bulan. Seharusnya 1 bulannya itu praktik. Gak bisa ya. Iya nggak bisa. Jadi praktik juga nggak ada. Praktik online katanya. Kalau Kak Putri gimana Kak? Kalau aku sebenarnya belum mulai. Baru mulainya itu 11 Mei. Sampai nanti agak ini nih, agak nggak tahu sih, agak beda sama univ-univ lain gitu ya kan. Jadi dari 11 Mei nanti terakhir akhir bulan Agustus kayaknya. Nah,
nanti pas UASnya itu kita dilihat kalau misalkan udah memungkinkan untuk pergi ke universitas, kita UASnya di kampus. Tapi kalau misalkan masih belum, ya udah pasti sih sampai UAS, dan 1 semester ini kita udah online gitu, online class. Oh, bentar. Jadi saat ini belum ada yang online. Jadi masih pergi ke kampus, masih kegiatan seperti Enggak, biasa emang gitu. kita lagi libur gitu, Mas. ini Iya, libur. waktu pandemi mulai itu sebenarnya kita udah spring break. Nah, di pertengahan spring break itu udah jadi pandemi kan. Nah, ya, Ya. jadinya diundur-undur terus tuh tadi sampai akhirnya diputuskan online class gitu. Tapi menarik ya, Oh, Kak, soalnya aku juga di Osaka University kan sama kayak Kakak. Tapi kan mungkin Kakak program reguler, aku program inter ya? Aku sebenarnya bukan di Osaka University-nya, tapi Osaka University of Economics and Law. Oh. Iya, jadi kayaknya kita beda universitas. Bener-bener. Iya. Aku sempat bingung soalnya setahu aku di kampus aku kita udah mulai kelas semua. Udah mulai. Kayak aku kayak oh ya, kaget juga. Iya. Oke. Sip. Kalau gitu untuk segala wishlist ini ya semoga bisa segera kita come true ya. Amin. Kayaknya seluruh dunia Benar. Enggak kita doang. Manusia di dunia juga berharap. Enggak kita doang. Dan sebenarnya ini sih aku sangat memberi applause kepada teman-teman yang walaupun udah suntuk banget ya mungkin dan udah sebosan apapun di rumah, tapi mereka tetap tahan gitu karena mereka juga tahu bahwa ini tuh kewajiban kita bersama gitu. Terutama mungkin mereka yang nggak seketat itu aturannya, tapi mereka tetap di rumah aja gitu. Iya benar. Iya. Kalau gitu, sebelum kita tutup, pengen dong ada sepatah dua kata pesan-pesan untuk teman-teman yang semua sekarang masih social distancing, masih stay at home dari Karama dan Kak Putri. Coba dari Karama dulu, ada pesan nggak Kak? Buat teman-teman yang sekarang cuman hanya kegiatan ada di kamar, tetap semangat, tetap sehat, dijaga kesehatan fisik sama mentalnya. Ya mungkin saat-saat ini memang saat-saat terberat dan semoga buat hati dan pikirannya bisa lebih tenang lagi, mungkin dikoreksi dirinya apa yang salah gitu kan. Di saat-saat merenung ini. Dan sekarang mungkin lebih banyak orang itu sedang berproses untuk mengikhlaskan yang udah terjadi sih. Mungkin dalam beberapa orang dalam keadaan seperti ini tuh banyak yang gak terima gitu. Kenapa ada wabah seperti ini, kegiatanku banyak tertunda, aku rugi puluhan juta. Ya cuman semua orang ngerasain gitu, nggak cuman kamu aja yang ngerasain, semua orang ngerasain, semua orang merugi, semua orang lagi kesusahan, jadi ya sedang lagi proses untuk menerima aja. Jadi ikhlas aja deh untuk wabah ini, semoga cepat berakhir. Hebat banget Karama. Bener. Nanti untuk yang edit mungkin bisa dimasukin background tepuk tangan kali ya. Iya. Wow. Oke, lanjut nih buat Kak Putri, gimana pesan-pesannya buat teman-teman yang ada di rumah? Iya, kalau aku sih kurang lebih sama, tapi nambahin aja sabar itu udah paling penting, dan tetap bersyukur biar dari hati kita juga ikhlas gitu menerima pandemi ini, dan pasti akan ada akhirnya sih. Dan terakhir sih, please don't be selfish, keep fit, stay healthy and safe. Udah itu aja. Tapi benar banget sih, tetap bersyukur. There's a lot to be grateful for gitu. Kita ada di rumah tuh sesuatu yang harus kita syukurin ya nggak sih? Karena banyak di luar sana yang mereka berharap mereka bisa di rumah gitu, tapi karena pekerjaan mereka kah atau karena kewajiban lain pun mereka nggak bisa menjaga diri untuk diri sendiri dan keluarganya gitu. Iya benar. Benar banget ya, keren banget ya kakak-kakak yang ada di sini. Iya, terima kasih kesempatannya. Iya, sebenarnya untuk apalagi dengan momen seperti ini, walaupun kita tetap di rumah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tetap membantu mereka yang ada di luar sana, baik untuk pasien-pasien atau misalnya mereka yang bekerja untuk selama pandemi ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin berbagi di bulan Ramadan ini, PPI Dunia masih membuka donasi untuk COVID-19 yang bisa langsung
kalian cek di website Satgas kita, yaitu covid19.ppi.id. Sekali lagi, covid19.ppi.id. Dan di website tersebut akan ada lembar donasi dan instruksinya secara lengkap. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengen berbagi, yang bisa menyisihkan sedikit dari rezekinya, ya semoga itu juga dibalas dengan berlimpah kebaikan gitu. Amin. Oke, sampai sini dulu untuk podcast PPID hari ini. Terima kasih Kak Rama dan Kak Putri. Sampai berjumpa lagi. Sama-sama.